Dunia sepak bola bisa dikatakan beliau ini adalah kapten tim di lapangan atau biasa disebut dengan Il Capitano. Bulan Juli pas habis ulang tahun saya diturunin jadi staf biasa. ASN itu bisa nggak adaptif gitu? Bisa adaptif tidak? Atau mereka masih saja mindset lama? Kita banyak sekali batasan, banyak sekali peraturan yang membatasi gerak-gerik kita. Selamat datang di acara Petua Yopi, penegak peraturan daerah, ngobrol pintar dan inspiratif. Makanya di pemerintahan ini seluruh inovasi harus tetap berada di dalam framework regulasi. Jadi kerangka regulasi. Kita nggak boleh keluar dari situ. Walaupun kadang out of the box itu memberikan manfaat besar, Ya. tetapi ketika masuk ke ranah kepatuhan, nah kita jadi bermasalah. Hanya oleh karena itu, teman-teman di adik-adik yang baru, yang masih Gen Z dalam pemerintahan, itu silakan berinovasi, tapi tetap mengingat regulasi. Intinya ada di situ. Maka integritas terjaga, konsistensi terjaga, komitmen terjaga, dedikasi terjaga. Dan tentu semangat kerja harus tinggi. Kalau masih muda, ibaratnya menanak nasi, itu kompornya harus gede, harus kencang, supaya berasnya bisa matang. Kalau dia udah usia saya, kompornya mengecil, karena nasinya sudah mau matang. Iya, sudah matang. Yang Pak, dibalik, ya. orang masih beras mentah, apinya kecil, jadi nggak matang-matang. Iya, betul Pak. Nah, ketika sudah mau matang, apinya besar, akhirnya gosong. Itu. Jadi masih muda, energinya masih tinggi, manfaatkan itu untuk mematangkan diri. Jadi jangan digunakan untuk hal yang bersifat ambisius tapi melanggar regulasi. Kan gitu. Anak-anak kan banyak idenya. Ada buku namanya Inovasi atau Mati gitu. Di inovasi, orang berani berinovasi, tapi akhirnya mati gitu. Ya salah satunya karena tidak memperhatikan regulasi Itu sendiri Pak. Ya, tidak memperhitungkan lingkungan, tidak memperhatikan rekan kerja, berinovasi sendiri. Ya, rekan kerja yang dimaksud adalah saat ini zamannya zaman kolaborasi. Iya. Tidak ada pekerjaan yang diselesaikan sendirian. Betul. Jadi semua harus berkolaborasi satu sama lain. OPD misalkan. Makanya kenapa selalu ada bahasa tidak boleh ada ego sektoral. Iya, betul Pak. Itu artinya apa? Bahwa OPD itu satu sama lain harus saling support, menjadi bagian dari orkestra tadi dengan kolaborasi. Ya, dulu ada zaman kompetisi, ada zaman kooperasi kerjasama. Saat ini zamannya kolaborasi. Kolaborasi, betul. Nggak bisa sendirian, makanya harus dibangun networking satu sama lain antar OPD. Apalagi OPD ini sekarang nggak boleh punya visi sendiri. Visinya harus ditarik ke atas, namanya visi kepala daerah. Iya. Jadi nggak boleh OPD satu bergerak untuk mewujudkan visinya sendiri. Makanya kami melakukan evaluasi di RPJMD per tahun. Berapa usulan renja OPD yang berkontribusi kepada pencapaian RPJMD Bupati? Jadi kalau tidak mendukung ke arah sana, jangan. Gitu. Ini yang perlu. Makanya harus ada kolaborasi satu sama lain. Nah, anak-anak muda itu yang harus diingat. Betul, jangan merasa, wah masih kencang, masih kuat, masih bisa berlari, kemudian meninggalkan yang lain, akhirnya menari sendiri tanpa ada musik. Wah, luar biasa. Baik, jadi saya jadi teringat suatu kalimat bijak juga nih Pak, bahwasanya harapan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada ASN-ASN masa kini kita sebut di daerah agar modern dalam tugas namun tetap klasik dalam value Pak ya. Harus jangan pernah melupakan jati dirinya sebagai ASN. Kalau tadi Bapak menyampaikan regulasi bahwa batasan itu penting, dalam hal ini tentunya adalah bagaimana kita ASN-ASN muda ini mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak itu Pak sebagai pedoman kita dalam melaksanakan tugas Pak. ASN itu
akan selalu diingat jika memang ketersediaannya untuk melayani. Betul sekali, Pak. Kita ini berada di wilayah pelayanan public service. Pemerintah ini public service. Jadi karena ini bukan private, kita public service. Karena public service, maka siapapun ASN itu yang melakukan pelayanan publik harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya. Dan sedapat mungkin yang sulit dimudahkan tanpa melanggar regulasi. Disitulah nilai plus ASN itu. Kalau dibalik yang mudah dibuatin ribet, makanya nilainya grounded. Iya. Makanya kenapa trust masyarakat kepada publik, kepada pemerintah, government turun? Ya karena yang mudah disulitkan. Mungkin di tingkat kebijakan yang kita rancang sudah buat bagus, tapi begitu eksekusi teknis di lapangan, nah itu berbeda dengan apa yang dirancang di dalam kebijakan kita. Nah, misalnya begitu. Ya, kalau ya contoh misalnya apalagi di pelayanan publik yang bersifat sosial, kesehatan, pendidikan, ya itu harus ada wajah-wajah yang bahagia melayani masyarakat. Wah, betul, Pak. Kalau yang melayani wajahnya tidak bahagia, betul. itu bagaimana membahagiakan yang dilayani? Baik, Pak. Jadi mungkin pertanyaannya sekarang bagaimana, Pak, agar kita bisa bahagia gitu? Iya, makanya harus ada pembinaan, harus ada penciptaan kondisi. Betul. Kembali pada manajemen dan leadership tadi. Ya kalau kepala OPD-nya tidak punya leadership, ya berat juga mewujudkan ke bawahnya. Iya. Makanya harus ada leadership di situ. Bahwa kalau kita melayani itu adalah kebahagiaan. Ya kan? Betul. Itu. Saya contohkan dah. Ketika proses seleksi P3K yang jumlahnya 6.000 di Pemda Buleleng. Saya akan keliling ke seluruh OPD. Sampai mengajar tuh, caranya menjawab. Betul, Pak. Caranya memegang mouse. Bahkan secara teknis sekali. Bahkan secara teknis saya jelasin. Betul. Bahkan sampai teknik evaluasi. Kebetulan saya S2 saya evaluasi. Ya. Mengajar, bagaimana bentuk soal. Kemudian bagaimana Anda menentukan sikap untuk memilih dari masing-masing soal. Ya, nanti kalau sudah kebingungan tidak bisa berpikir. Nah, cara pegang mouse. Karena itu pegawai DLH yang setiap hari ngangkut sampah kan tidak pernah pegang mouse. Sekarang tiba-tiba testing harus pakai mouse. Iya. Itu harus diajarkan. Kalau kita tidak menjadikan pelayanan itu sebagai kebahagiaan, mungkin capek tuh. Iya. Ke 9 kecamatan keliling, ke hampir 40 OPD. Betul. Dan dengan berbagai persoalan personality dari 6.000 itu. Ada yang melamar, ijazahnya masih ditahan di perusahaan dulunya bekerja. Dan saya hubungi, kepala sekolahnya saya hubungin. Ternyata sudah dikeluarkan ijazahnya. Nah, dia baru terbuka. Ternyata ijazahnya ditahan. Wah. Tempat perusahaannya bekerja 7 tahun sebelumnya. Dan sampai malam saya urus. Kades Pendidikan Provinsi untuk mengesahkan, saya telepon. Supaya mereka semua bisa lancar pendaftaran. Nah, Sukari bisa berjalan. Itu salah satu bentuk pelayanan ke dalam yang saya lakukan sebagai pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian. Iya. Ya kan? Betul. Nah, supaya itu menjadi kebahagiaan. Nah, kalau Anda bahagia lihat orang bahagia, berarti Anda sedang bahagia yang sebenarnya. Bahagia yang sebenarnya. Ya, tapi kalau Anda bahagia melihat orang lain menderita, sesungguhnya Anda sedang dihadapkan pada masalah psikologi. Wah, betul sekali, Pak. Betul, Pak. Jadi, bisa nggak ini diembrional kepada staf ke bawah? Iya. Apalagi sumuran begini. Iya. Bisa nggak membangun hal itu dia dari bawah? Kalau ASN ini mau begitu dari bawah di usia yang Gen Z saat sekarang atau milenial, nanti pada akhirnya ketika berada di puncak pimpinan OPD, maka dia akan memvibrasi itu. Nah, baru akan secara masif bentuk pelayanan publik kita akan terlihat bahwa yang melayani masyarakat itu penuh senyum. Kayak customer service bank. Iya. Ya, ada yang bisa saya bantu Bapak? Gitu. Ya, di kita masih langka. Masih langka. Jadi oleh karena itu sekolah OPD ini harus menekankan itu dalam perspektif pelayanan. Nah, baru bisa pemerintah ini lebih totality di bidang public service.
Masyarakat kita sesungguhnya kebahagiaannya kan dilayani. Kalau toh tidak memenuhi syarat secara regulatif, kalau kita melayani dengan baik dan menjelaskan, saya akan diterima dengan baik. Beberapa kali saya akan menghadapi kasus itu. Mereka kecewa, tidak terpenuhi, tapi saya jelaskan, ya, saya bantu, tapi memang karena peraturan tidak boleh, ya akhirnya dipahami. Gitu. Tidak dari awal kita sudah menyatakan sulit, padahal sesuatunya yang mudah. Ini yang harus dibangun terus, dan ini kan tidak bisa sekali dua kali. Harus sistemik, harus continue, harus konsisten, baru bertemu. Contoh lagi, puskesmas, rumah sakit. Bagaimana Anda tenang, aman, enak, kalau misalkan yang nyapa tenaga medis yang tidak senyum? Ya. Ya kan? Ya. Padahal kalau tenaga medisnya senyum, memberi keramah tamahan, mungkin 1/4 penyakit sudah sembuh. Tapi Iya. kalau misalnya ya tenaga medisnya tidak ramah, kita berpikir saya dirawat bagus Pak nih kan gitu. Iya, betul Pak. Itu contoh seperti itu. Satpol PP datang sebagai orang yang menakutkan atau orang yang menertibkan atau akan menjaga keamanan diri mereka. Betul Pak. Ya tinggal pilihan. Kalau Anda mau hadir di situ menakutkan, berarti tidak melakukan pelayanan publik. Tapi kalau Anda datang hadir sebagai orang yang membantu menjaga ketentraman tertiban dan itu disadari oleh masyarakat, maka Anda akan dirindukan. Jadi dengan pakaian yang sama dan lengkap, Anda bisa ditakuti, bisa tidak diinginkan hadir, tapi bisa dirindukan. Nah, tergantung Anda sendiri. Wah, berarti memang kuncinya itu tadi yang Bapak sampaikan ya. Ya, Tegas, tapi harus tetap humanis agar bisa tetap dekat dengan Iya. masyarakat Pak ya. jelasin kalau misalnya ngomongin langsung Satpol PP. Iya. Jelasin kenapa harus ditertibkan. Betul. Kalau tidak bisa sekali 2 kali, tidak bisa 2 kali 3 kali, tidak bisa 3 kali 4 kali. Kenapa? Karena kita petugas yang tidak berakhir, Iya. kecuali masa pensiun tiba. Iya enggak? Iya, betul. Gitu. Maka hindari konflik sampai kekerasan fisik. Karena yang kita ajak siapa? Kan saudara kita juga. Jangan-jangan keminonan atau sepupu, kemisanan. Iya. Itu ya, jangan berhenti. Kenapa? Seolah-olah kita ini akan pensiun, sehingga harus hari ini pokoknya. Itu kan pensiun berarti. Padahal setelah hari ketiga mereka kondisinya bagus mau menerima. Ya kira-kira begitu. Baik. Masih terkait dengan perkembangan zaman ini Pak, yang juga dekat dengan layanan atau kanal pengaduan yang saat ini bisa langsung direct begitu ke sosial media yang dikelola oleh OPD masing-masing. Mungkin juga Bapak mungkin pernah mengalami juga masyarakat yang langsung memberikan keluhan terhadap layanan yang kita berikan. Itu sebaiknya seperti apa Pak? Kita ini yang di balik layar dalam pengelolaan sosial media, manakala mendapatkan kritikan dalam tanda kutip yang cukup pedas terhadap layanan yang kita berikan, sebaiknya seperti apa kita menyikapi hal tersebut Pak? Ya, ada 2 hal. Bisa waktu, bisa alam. Waktu itu, kalau kritikannya hanya bersifat, kan banyak orang dari pihak publik itu sekedar saja, Iya. melempar saja, ada substansinya tidak tepat. Ada yang memang ya biar iseng aja kan, ada juga sambil gelebak-gelebak tidur-tiduran kan ngupload, ya kan, entah itu benar entah tidak, entah itu foto sekarang entah itu foto 10 tahun, kan ini juga harus dicermati. Hanya lihat waktunya benar apa tidak. Kemudian secara alamiah memang perlu diklarifikasi atau tidak. Disitulah kecermatan pengelola informasi. Karena ada, kalau di media itu kita menjawab, belum tentu akan berakhir pada kesimpulan. Ya, yang membedakan sekarang antara media sosial dengan dulu media cetak atau elektronik, adanya kesimpulan. Kalau dulu ketika diberitakan, kita diberikan hak jawab, kita mengklarifikasi. Clear, selesai. Kalau sekarang, makin dijawab lagi oleh netizen. Netizen tiap hari, entah itu karena sadar, entah sadar, atau karena jalan-jalan, atau karena jengkel di keluarga, atau sedang bahagia, upload aja, menjawab saja.
Makanya tingkat validitas untuk respon itu belum bisa kita pastikan. Maka kita harus melihat apakah kita akan mengklarifikasi atau tidak. Makanya disitulah kejelian manajemen informasi. Kalau kita melihat perlu melakukan konfirmasi atau klarifikasi, silakan dijawab sekali selesai. Yang penting pemerintah beri respon dan mengetahui apa yang dia upload kita perhatikan. Berarti memang tetap harus memberikan respon dan tanggapan, Pak? Iya, cukup sekali. Ya. Karena habis itu akan ada lagi respon berikutnya yang tidak perlu ditanggapi berikutnya. Sekali tapi lengkap dan Ya, substansinya kalau bisa mengena, menjawab gitu, Pak, ya? substansi. Baik. Karena nanti netizennya akan melebar. Pertanyaan berikutnya yang lain kan. Misalnya pertanyaannya A, begitu kita jawab A, besoknya langsung. Terus kalau yang B gimana? Iya. Habis yang C gimana? Kan berakhir-berakhir. Sering sekali terjadi itu, Pak. Nah itu biarlah. Iya. Kita nikmati karena memang kembali lagi itulah dunia saat ini. Iya. Jadi kalau misalkan medsos kita berikan reaksi terlalu keras, saya pikir sulit. Sulit. Ya karena publik punya kesempatan, kewenangan dan fasilitas untuk memberikan pandangan tentang pemerintah. Baik. Berarti yang saya cermati, kita di pemerintahan sebaiknya tidak anti terhadap kritik, Pak, ya? Iya dong. Kita tetap harus tanggapi, ya. Kritik ya penting, ya. Betul. Penting. Dulu di awal-awal kan dibilang kebablasan, tapi pada akhirnya menjadi kebiasaan. Iya. Ya, kritik penting karena di sana menyadarkan kita betapa kita harus hati-hati Betul. bahwa kalau kita salah akan segera mendapat kritikan yang sangat dahsyat. Betul. Nah, tapi kalau tidak ada kritik kita malah lalai. Iya. Jadi lalai karena merasa tidak ada yang kontrol. Baik. Nah, itu pentingnya kritik itu untuk kita semua supaya seluruh ASN berhati-hati. Ya, contoh misalnya bahwa mobil plat merah lalu mencari BBM subsidi. Kan gitu. Jadi ini kan pasti ada yang moto di jalanan. Iya. Dan habis itu diupload. Baik. Mau marahin siapa orang kita memang tidak salah. Ya, itu contoh kayak gitu. Ini harus berhati-hati terhadap hal-hal seperti itu. Tidak melihat fenomena yang ada menjadi bagian dari kehati-hatian kita. Baik. Jadi izin kalau boleh saya simpulkan tadi ilmu baru juga nih Pak, saya secara pribadi dapat bagaimana kita bisa memanajemen informasi yang kita berikan kepada masyarakat dan juga kita tetap harus bijak yang menanggapi. Betul. Ada dua hal lagi. Setelah kita mengklarifikasi, kalau misalkan yang diunggah di medsos itu benar, betul, itu tim manajemen informasi itu harusnya merangkum, ya, lalu melaporkan pada pimpinan, ya kan? Ya, yang hoax nggak usah lah menjadi beban. Betul. Kalau yang benar, ya harus disampaikan. Harus disampaikan. Iya dong, supaya atasan tahu persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Betul. Ya mungkin termasuk ke saya. Nanti kalau OPD melaporkan ke saya. Iya. Nah, ketemu gitu. Misalkan jalan rusak, ya, tanamin pisang atau dibuatin kolam ikan di tengah jalan. Benar ternyata, benar gitu. Tapi kalau misalnya bukan Pak, itu kabupaten lain punya, ya udah, nggak usah dilanjutkan. Kalau benar ya kirim. Lalu kita kira-kira mau jawab tidak dengan eksekusi program. Kalau sudah bisa jawab dengan eksekusi program, berarti manajemen informasi bisa menjawab. Pada akhirnya nanti akan diprogramkan untuk tahun ini atau tahun depan atau perubahan dan sebagainya. Wah, tambahan ilmu baru nih Iya Pak. kan, gitu. Selain juga kita merangkum, itu justru menjadi bahan evaluasi Iya, gratis Pak ya. jangan diabaikan. Iya, itu juga- Orang kritik benar kok diabaikan. Betul Pak. Ya, Tidak harus denial begitu Pak. iya. Kalau misalnya sekolah jebol itu, ya harus dong. Iya. Ya mungkin dari sekolah tidak melapor, tapi publik melapor lewat medsos, ya sudah harus dirangkum. Sehingga menjadi program gitu. Tinggal kembali kepada pimpinan. Apakah diprioritaskan atau tidak gitu kan. Iya. Nah, kalau melihat oke, mendesak prioritas, sudah itu dulu diperbaiki. Yang tidak mendesak sekali, bolehlah tunda dulu kan gitu. Iya. Nah, saya pikir semuanya akan terjawab. Makanya kritik penting selama konstruktif dan benar. Betul. Tapi kalau kritik mengada-ada saja, biarkan saja. Itu kan saja, hobinya orang. Iya. Apa yang repot ya? Iya. Nah, gitu. Karena memang hobinya melakukan kritik entah cocok, entah tidak, substansi apa tidak.
Kan terserah, itu haknya masyarakat untuk berpendapat gitu. Baik. Selanjutnya kita bicara tentang ASN yang memiliki fungsi melaksanakan pelayanan seperti yang Bapak sampaikan, pelayanan terhadap masyarakat. Pastinya juga banyak ASN-ASN yang langsung bersentuhan dengan masyarakat nih Pak, khususnya kami di Satpol PP. Jadi seperti apa Pak, Bapak melihat peran kami di Satpol PP dan juga ASN yang ada di Satpol PP ini dalam mewujudkan pembangunan di Kabupaten Buleleng Pak? Ya, Satpol PP dalam Perda itu adalah yang melaksanakan Perda, khususnya dalam hal ketentraman ketertiban. Kalau dulu sebelum undang-undang terbaru keluar, itu di Perda kita ada sanksi. Sanksinya sanksi denda. Sekarang sudah tidak boleh. Ya. Makanya kami akan merumuskan kembali 17 Perda yang kira-kira ada sanksi dendanya. Nah, di sisi yang lain, yang sekarang dikedepankan adalah sanksi administratif. Nah, karena sanksi administratif, maka Satpol PP hadir sebagai tim justisi yang mengeksekusi lapangannya, itu harus mengedepankan yang tadi saya sampaikan. Satu, edukasi, humanis, regulatif. Ini harus dipegang nih. Mengedukasi dulu pada mereka, pendekatannya humanis, menyampaikan regulasi yang ada. Ya, sampai pada akhirnya seluruh masyarakat bisa memahami. Sehingga tidak selalu kehadiran Satpol PP adalah sebagai materi konflik. Ya kan? Ya. Wah, ada Satpol PP, nanti dikejar-kejar saya. Ada Satpol PP, pasti saya akan dilempar. Satpol PP diangkut saya. Ya. Jadi setiap melihat Satpol PP, itu ketakutan publik muncul. Bukan, nah ini sekarang Satpol PP datang, pasti akan lebih tentram dan lebih tertib. Harusnya dibangun itu, gitu. Ini paradigmanya udah berubah. Jangan lagi tempo dulu. Ya, Satpol PP hadir untuk diyakini dan dipercaya sebagai satuan yang menenteramkan dan menertibkan. Nah, definisi menerangkan tertibkan itu yang harus dikejawantahkan lewat eksekusi lapangan yang edukatif, humanis, dan penuh dengan pendekatan regulasi. Jadi itu yang mungkin perlu. Karena kita penguasanya Perda, dan Perda sudah dibatasi tidak boleh lagi ada sanksi denda. Nah, oleh karena itu, tentu pendekatannya harus memang edukasi dan humanistik. Baik. Jangan dipaksa, hari ini datang, hari ini harus selesai, semuanya harus diangkut gitu. Sementara kita belum melakukan pendekatan edukasi, humanis, dan sebagainya. Karena apa? Karena paradigmanya saat ini adalah lebih mengedepankan pendekatan. Saya lihat sih sudah muncul Satpol PP saat ini. Ya, contoh penertiban reklame. Dulu susah menertibkan, semuanya mau melawan. Nah, saat ini dengan penetapan SK titik lokasi reklame, kemudian diedukasi oleh Satpol PP, diajak rapat berkali-kali, diberi kesadaran, diingetin, di SP1, SP2, SP3, kalau mau bongkar sendiri persilakan. Nah, itu sampai ada bikin kesepakatan. Ya, saya lihat tidak ada banyak konflik penertiban reklame. Astungkaru, Pak. Ya, itu kasih. Kedua, juga ada penertiban rumah-rumah yang dalam tanda kutip tidak layak di pantai di kawasan Kampung Baru. Ya, didekati dan akhirnya masyarakat sadar sendiri untuk membongkar. Respon positif. Ya, respon positif. Betul, Pak. Mereka sadar bahwa dengan membongkar bangunan yang tidak baik di sana, malah mereka punya view baru. Orang banyak datang jalan-jalan menikmati pantai. Jadi mereka juga punya view, ya. Jangan-jangan nanti bisa jadi tempat objek wisata yang ramai dan mereka punya peluang kerja, ya, karena menata dengan baik. Kesadaran itulah yang harus dibangun terus oleh Satpol PP sehingga hadirnya ditunggu, betul. Dirindukan. Nah, itu bukan ditentang. Itu kira-kira bukan gitu. Dijauhi begitu, Pak. Ya. Wah, menarik sekali, Pak. Saya jadi banyak mendapatkan pesan berharga nih dari Bapak bahwa peran kami memang di Satpol PP memang
sangat strategis juga dalam membangun Kabupaten Buleleng, Pak ya. Jadi mungkin tantangannya di sini bagaimana, Pak? Dalam hal seperti itu tadi yang Bapak sampaikan. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan ketegasan tapi tetap bisa dekat dengan masyarakat itu tadi yang Bapak sampaikan agar kami tidak dijauhi gitu, Pak. Agar dirindukan itu apa yang perlu diperhatikan Pak oleh anggota kami di Satpol PP, Pak? Ya makanya di anggota yang bertugas ke lapangan itu yang harus terus dilatih. Iya. Dilatih kesabaran, dilatih pendalaman pemahaman hukum, regulasi, perda. Wah, betul. Kemudian juga dilatih komunikasi. Ya. Makanya perlu bintek di situ. Betul, Pak. Ya, perlu latihan, termasuk keterampilan. Iya. Ya, ini sehingga mereka punya ilmunya. Betul. Ya, tidak hanya menguasai regulasi saja. Tidak arogan gitu, Pak. Oh ini melanggar, Iya, udah betul. itu tidak ada pendekatan, tidak ada edukasi, tidak ada kesabaran, tidak ada bahasa-bahasa yang baik kepada rakyat. Betul. Itu karena tidak terlatih. Kalau dilatih terus dengan pendalaman-pendalaman itu, maka dia akan menjadikan bahasa yang baik menjadi bagian dari sarana untuk berkomunikasi. Wah, berarti kalau yang saya cermati tadi setelah banyak yang Bapak sampaikan, dua kutub itu tadi Pak ya tidak semata-mata berjalan bertentangan begitu, justru bisa berjalan berbarengan antara ketegasan dan juga sikap yang humanis Pak ya. Tegas dalam hal ini yang saya cermati berarti memang kita harus dibekali Pak ya. Harus menguasai betul-betul apa yang menjadi kewenangan kita. Ya contoh deh coba. Betul Pak. Petugas bandara. Iya. Ketika pesawatnya delay. Betul. Seluruh penumpang menghumpat. Iya. Ya biasa saja. Ya Pak, mohon maaf Pak. Harus tetap tenang. Siapa? Nanti kami akan sampaikan ke manajemen Pak. Iya. Iya Pak. Nah gitu aja. Itulah komunikasi yang penting Pak. Iya, dia tidak melakukan perlawanan, malah marah. Iya. Orang penumpang udah kecewa deh, marah kan, tambah runyam kan. Iya. Yang rugi perusahaan kan. Iya. Nah, kita juga begitu. Ya, karena yang kita hadapi saudara kita sendiri. Jadi bukan musuh. Betul. Jadi orang atau saudara yang harusnya dapat perlindungan. Betul. Hanya saja bentuk perlindungannya harus diatur oleh undang-undang. Disesuaikan dengan perda, peraturan, regulasi. Jadi walaupun kita humanis bukan berarti tidak tegas. Banyak orang bilang orang humanis itu lemah. Lembek. Padahal gitu ya. dengan humanis itu kekuatannya muncul dari dalam. Iya. Seandainya Anda bisa menggerakkan orang tidak dengan bahasa keras dan kasar, bukankah humanis itu memiliki dua kekuatan yang lebih besar dari bahasa keras dan kasar itu? Ya kan? Iya, betul. Nah, itu. Tapi dengan bahasa halus saja mereka mau mengerjakan. Iya. Kenapa harus menggunakan bahasa yang kasar dan keras? Itu baru mau mengerjakan. Jadi mereka menjalankan dengan bahasa yang baik atas dasar kesadaran, di sisi yang lain atas dasar ketakutan. Anda pilih mana? Atas dasar kesadaran tentunya Pak. Iya. Makanya disinilah keterampilan Satpol PP baik, Pak. untuk menerjemahkan tupoksinya. Wah, pesan yang baik sekali nih Pak. Jadi kalau izin saya simpulkan berarti wibawa dari Satpol PP itu bukan berarti kita tampak keras dan kasar begitu, garang begitu Pak, tapi dilihat dari sejauh mana pemahaman kita Pak ya. Dan juga langkah-langkah yang kita lakukan itu memang sudah harus sesuai dengan SOP Pak ya, dan aturan yang berlaku. Wah, baik, menarik sekali nih Pak. Saya secara pribadi banyak sekali mendapatkan inspirasi dan termotivasi pastinya. Sebagai penutup Pak, mungkin harapan Pak, bisa berbagi harapan kepada ASN-ASN masa kini dan juga masyarakat juga mungkin tentunya, seperti apa yang Bapak ingin lihat di masa depan Pak, ASN masa kini dan juga masyarakat di Kabupaten Buleleng Pak? Ya, ASN masa kini saya harapkan untuk bisa memunculkan jiwa-jiwa pelayan masyarakat terbaik ya. Kemudian ASN masa kini juga membangun kompetensi bisnya. ASN masa kini harus adaptif pada perkembangan zaman. Karena zaman yang sesungguhnya adalah zaman yang kita hadapi saat ini. Kemudian tentu tidak lupa dengan kemampuan kompetensi bis, maka ASN juga harus bisa memprediksi, mencoba untuk melakukan prediksi apa fenomena yang akan terjadi di masa depan.
sehingga bisa lebih awal bisa menyiapkan diri. Jangan sampai kita tertinggal oleh zaman karena kita tidak paham akan fenomena zaman. ASN akan dicintai rakyat kalau bisa berada di antara mereka dengan baik. Kira-kira itu. Kalau masyarakat Kabupaten Buleleng, Pak, seperti apa mungkin yang Bapak ingin lihat Saya di masa depan? ya, saya berharap masyarakat bisa bersatu dengan pemerintah, saling mendukung. Iya, betul-betul. Karena tidak mungkin pemerintah bisa menjalankan program pembangunan tanpa kebersamaan dengan rakyatnya. Ya, tidak mungkin pemerintah bisa optimal bekerja tanpa didukung oleh masyarakat secara penuh. Oleh karena itu, pemahaman masyarakat terhadap pemerintah, pemahaman pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat menjadi sangat penting, sehingga bersatu mereka. Disitulah kekuatan besar akan muncul dan kemajuan Buleleng akan tercapai. Wah, luar biasa sekali, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, kalau izin boleh saya simpulkan kembali bahwa memang kolaborasi dan kerjasama antar pemerintah dengan masyarakat itu sangat penting sekali dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Buleleng, Pak. Baik, terima kasih, Bapak. Baik, demikianlah Sobat Praja dimanapun berada. Bersama-sama tadi telah kita simak apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Luar biasa sekali Bapak Sekda, dengan segala pengalaman dan pemikirannya pastinya dapat menginspirasi dan kita semakin termotivasi. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin berbagi pesan nih kepada Sobat Praja dimanapun berada, bahwasanya dalam mewujudkan Buleleng yang maju, sangat dibutuhkan sekali ASN-ASN yang berkualitas di dalamnya, pun juga sangat berpengaruh pada peran serta dari masyarakat. Jadi marilah kita bersama-sama menjadi bagian dari misi besar ini, menjadi bagian dalam mewujudkan Buleleng yang terpti, karena Buleleng yang terpti mencerminkan masyarakatnya yang maju dan berkualitas. Saya Topan Wijaya, beserta seluruh tim Petuah Ngopi yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast pada hari ini dari awal hingga akhir. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Sampai jumpa di Petuah Ngopi berikutnya. Petuah Ngopi.